Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maisri Cahaya Gultom dari kelompok 6. Dalam video kali ini, saya dan beserta teman-teman saya akan menampilkan hasil diskusi kami yang mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumar Selina Siboro dengan NPM 205210121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Melviana Putri dengan NPM 2052150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita BR Situngkir dengan NPM 2052152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kristina dengan NPM 2052164. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan. Analisis keuangan atau financial analysis melibatkan penggunaan berbagai laporan keuangan dan melaksanakan beberapa fungsi, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, mempelajari tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik satu perusahaan pada satu periode, biasanya akhir tahun atau kuartal. Laporan laba rugi mempelajari pendapatan dan biaya perusahaan selama satu periode waktu tertentu, biasanya untuk periode kuartal. Informasi laporan posisi keuangan. Posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu menunjukkan total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Di dalam posisi keuangan ini adanya setara kas atau cash equivalence, yaitu aset yang paling liquid atau cepat dan utama yang berjangka pendek dan dapat diperjualbelikan, dapat diubah menjadi uang tunai, serta memiliki jatuh 3 bulan atau kurang pada waktu perolehannya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau pendapatan atau laba dan rugi menunjukkan pendapatan, beban, dan laba neto. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold mewakili biaya sesungguhnya dari memproduksi produk yang dijual selama periode terkait. Laporan saldo laba atau statement of retained earnings, laporan keuangan yang mempelajari berbagai perubahan dalam saldo untuk periode yang dihasilkan dari pendapatan atau kerugian dan dividen yang dibayar. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Beberapa kemungkinan kinerja untuk analisis risiko bisnis perusahaan. Risiko bisnis berkaitan dengan risiko yang melekat dalam operasi perusahaan. Beberapa perusahaan berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil dalam bisnis atau mungkin beroperasi di sekitar titik impasannya. Tingkat risiko bisnis perusahaan juga sangat mempengaruhi jenis pendanaan yang seharusnya digunakan. Semakin besar risiko bisnis pendanaan, utang menjadi semakin tidak menarik relatif dibandingkan dengan pendanaan melalui saham biasanya. Kegunaan rasio keuangan yaitu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerja dengan melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek kesehatan
keuangan perusahaan. Adapun perbandingan dalam kegunaan rasio keuangan yaitu pertama, perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio dulu dan perkiraan di masa mendatang untuk perusahaan yang sama. Yang kedua, perbandingan eksternal, yaitu perbandingan antara rasio suatu perusahaan dengan berbagai perusahaan lainnya hampir sama atau dengan rata-rata industri pada suatu periode. Terima kasih. Jenis-jenis rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, meringkas beberapa aspek dari kondisi keuangan perusahaan untuk satu titik tertentu, yaitu saat laporan posisi keuangan telah dibuat. Rasio-rasio ini disebut rasio laporan posisi keuangan, karena baik pembilang maupun penyebut dalam setiap rasio berasal langsung dari laporan posisi keuangan. Yang kedua, rasio meringkas beberapa aspek kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya dalam setahun, rasio ini disebut sebagai rasio laporan laba rugi atau rasio laba rugi atau laporan posisi. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang ketiga, rasio-rasio laporan posisi keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio lancar, salah satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan sering digunakan adalah rasio lancar. Rumusannya itu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka panjang. Kedua, rasio leverage atau utang keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas untuk dapat menguji sejauh mana perusahaan menggunakan utang yang dipinjam, agar dapat menggunakan beberapa rasio utang atau debt ratio yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung hanya dengan membagi total utang perusahaan atau termasuk jangka pendek dengan ekuitas saham. Rumusnya adalah rasio leverage sama dengan total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rasio laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Yang pertama, rasio cakupan. Adalah cakupan yang didesain untuk menghubungkan berbagai beban keuangan perusahaan dengan kemampuan untuk melayani atau membayarnya. Rasio ini hanyalah rasio laba sebelum bunga dan pajak untuk periode pelaporan tertentu dengan jumlah beban bunga untuk periode tersebut seperti berikut ini. Laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT per beban bunga. Rasio ini berfungsi sebagai salah satu ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga sehingga dapat menghindari kebangkrutan. Yang kedua, rasio aktivis. Disebut juga sebagai rasio efisiensi atau perputaran. Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai asetnya. Rasio dihitung dengan membagi piutang ke dalam penjualan kredit tahunan dengan cara penjualan kredit tahunan per piutang. Rasio ini memberitahu berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menghubungkan laba dengan penjualan dan investasi. Rasio yang pertama kita pelajari adalah margin laba bruto. Dengan rumus penjualan neto kurang harga pokok penjualan per penjualan neto.
Rasio ini memberitahu laba dari perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, setelah mengurangi biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Pengukuran yang lebih spesifik untuk profitabilitas penjualan adalah margin laba neto, dengan rumus laba neto setelah pajak per penjualan neto. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu analisis tren. Analisis tren adalah analisis yang membandingkan rasio-rasio keuangan sepanjang waktu pada suatu perusahaan. Analisis tren bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan kondisi yang mengalami perkembangan, penurunan, maupun tetap. Dalam perbandingan rasio akan lebih bermanfaat jika diberikan data rasio industri. Maka, jika analisis tren atas rasio keuangan sepanjang waktu digabungkan dengan perbandingan rata-rata industri, akan memberi pandangan yang berharga bagi analisis atas berbagai perubahan yang telah terjadi dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang keenam, yaitu analisis ukuran sama. Analisis ukuran sama atau common size yaitu analisis persentase laporan keuangan yang membagi semua bagian dari laporan posisi keuangan dengan total aset dan semua bagian laporan laba rugi dengan penjualan neto atau pendapatan. Untuk angka-angka yang ada di neraca angka dasar yang digunakan adalah total aktiva. Dalam hal ini, total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%. Sedangkan untuk laporan laba rugi, penjualan bersih digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Di dalam common size analysis terdapat dua bagian. Yang pertama, bagian laporan keuangan sebagai persentase total. Yang bagian kedua, yaitu bagian laporan keuangan sebagai indeks relatif untuk tahun dasar. Sedangkan analisis indeks, yaitu seluruh angka pada laporan laba rugi dan neraca untuk tahun dasar yang sama menggunakan 100%. Dan laporan keuangan tahun-tahun yang lain disusun berdasarkan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar tidak selalu yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Analisis ini digunakan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil diskusi kelompok 6. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.